Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Juni Ashari dari kelas 2020C dengan NIM 20030174096. Di sini saya akan membacakan lembar jawaban ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen penguji Dr. Purbojati, MS. Tempat atau ruang Perumahan Gria Kencana Blok 1M nomor 62 di Dorjo, Gresik. Hari atau tanggal 3 November 2020, semester 1. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya buat dan unggah di akun blog ini adalah sesuatu dengan organilitas kemampuan capaian kompetensi minimal yang sebenarnya. Identitas mahasiswa, nama Cindy Juni Ashari, Prodi atau kelas S1 Pendidikan Matematika 2020C. Fakultas Matematika Ilmu Pendidikan Alam. ID akun blog cindyjuniashari.blogspot.com. NIM 20030174096. Gresik, 3 November 2020. Mengetahui orang tua atau wali mahasiswa, tanda tangan, nama tercantum. Pekerjaan atau jawaban capaian kompetensi minimal. 1. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila diharapkan dapat tercipta wahana pembelajaran bagi para peserta didik untuk mengkaji Pancasila secara akademik atau genetivus objectivitus, dan menjadikan Pancasila sebagai perspektif untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah bangsa dan negara atau genetivus subjectivitus. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan pendidikan Pancasila merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. 2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. 3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan. 4. Membentuk sikap mental mahasiswa sesuai dengan asas Pancasila. Adapun capaian pembelajaran pendidikan Pancasila adalah mahasiswa diharapkan 1. Memiliki kemampuan analisis, berpikir rasional, berpikir kritis. 2. Memiliki kemampuan dan bertanggung jawab intelektual. 3. Mampu menjelaskan dasar kebenaran Pancasila. 4. Mampu melestarikan nilai Pancasila dalam realitas kehidupan. 5. Memiliki karakter ilmuwan dan profesional Pancasila. Nomor 2. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan historis. Landasan ini memiliki arti Pancasila yang didasarkan pada sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila yang telah dirumuskan itu berasal dari bangsa Indonesia. Prinsip hidup dan filsafat bangsa dicetuskan oleh para pendiri bangsa dan negara. Landasan filosofis. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Begitupun dengan jalannya pemerintahan di Indonesia. Landasan yuridis. Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, Ayat 3, dan Ayat 5. Ketetapan MPRS Pasal 2 Ayat 2. Ketetapan MPRS nomor XXV. Ketetapan MPRS nomor 27 MPRS 1960 ayat 4. Keputusan Dirjen Dikti nomor 467 Dikti 1999. Keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti Cap 2000. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Landasan kultural. Pancasila bersumber pada budaya Indonesia. Kepribadian Pancasila merupakan cerminan identitas nilai budaya Indonesia yang telah lama. Selanjutnya, landasan sosiologis. Dasar pengikat untuk seluruh warga negara Indonesia agar taat kepada nilai instrumental berupa perwujudan norma dan hukum. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Nomor 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara RI. Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Oleh sebab itulah maka kausalitas materialis
Maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Proses perumusan Pancasila secara formal dilakukan melalui berbagai sidang, mulai sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, yang diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara RI. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu, sejak zaman timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5, dan dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Syailendra, dan kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Yang nomor 4. 1. Masa Kerajaan Kutai. Nilai Pancasila yang terkandung. A. Sila pertama, memeluk agama Hindu. B. Sila ketiga, wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. C. Sila keempat, rakyat pada masa Kerajaan Kutai hidup sejahtera dan makmur. 2. Masa Kerajaan Sriwijaya. Nilai Pancasila yang terkandung. Sila pertama, agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. B. Sila kedua, bersifat terbuka terhadap budaya asing yang masuk. C. Sila ketiga, sebagai negara maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. D. Sila keempat, tercermin dalam cita-cita kesejahteraan bersama Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan Marfuai Vanua Sriwijaya Siddhayatra Subika, atau suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayaran dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. 3. Masa Kerajaan Majapahit. Nilai Pancasila yang terkandung. A. Sila pertama, memeluk agama Hindu dan Buddha. B. Sila kedua, menghargai perbedaan. C. Sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan ingin mempersatukan Nusantara. 4. Sila keempat, rakyat hidup sejahtera dan makmur. Sila kelima, tidak membeda-bedakan kedudukannya dan menjunjung tinggi hak. Nomor 5. Menurut sumber tim MKWU Pancasila UNESA dijelaskan bahwa perumusan Pancasila pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang 1 BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka melalui usulan-usulan pribadi yang dikemukakan oleh 3 tokoh yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diberi nama Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai pengganti BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan, kemudian diganti PPKI yang memiliki tugas merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Nomor 6. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang beranggotakan 27 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno mengadakan sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, PPKI membahas konstitusi negara Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, serta lembaga yang membantu tugas Presiden Indonesia. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan BPUPKI. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan untuk mengubah kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, Kasman Singodimedjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan Teku Muhammad Hasan. Mereka melakukan pembahasan karena ada dari pihak lain yang merasa keberatan. Pihak lain tersebut adalah yang beragama lain dan mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat itu tidak diubah. Sehingga Pancasila resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah Darurat. Jawaban nomor 7. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar atau landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut sistem ketatanegaraan yang bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga kemasyarakat maupun seluruh warga negara. Kedudukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi, Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya Undang-Undang Dasar, baik
rakyat, pemerintah maupun penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya. Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu negara sangat penting untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dengan sebaik-baiknya. Jawaban nomor 8. Fungsi Undang-Undang Dasar. 1. Mengatur norma-norma di Republik Indonesia. Yang kedua, menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang ketiga, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Yang keempat, mampu mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Yang keenam, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. 7. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap berikutnya. 8. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik penguasa maupun rakyat, sebagai landasan struktural. Jawaban nomor 9. Indonesia telah lama menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen atau perubahan sebanyak 4 kali. Akan tetapi, walaupun telah beberapa kali mengalami amandemen, namun pada kenyataannya tetap terdapat sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai seperti yang ada. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua, yaitu sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Berikut penjelasannya. A. Sebelum amandemen. 1. Bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea dan 4 pokok pikiran. 2. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan yang dimana merupakan terdiri atas penjelasan yang secara umum dan kemudian berdasarkan pasal demi pasal. Yang B. Sesudah amandemen. 1. Bagian pembukaan tetap terdiri atas 4 alinea dan 4 pokok pikiran. Yang kedua, bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Kemudian, pada penjelasan terdiri berdasarkan atas penjelasan yang secara umum, dan juga penjelasan yang berdasarkan pasal demi pasal. Dengan adanya sistematika Undang-Undang Dasar 1945 yang hingga kini masih dipertahankan, memiliki makna bahwa bukan hanya sebatas yang tertulis atau tercetak, melainkan juga menjadi sebuah pedoman untuk kita sebagai rakyat Indonesia. Jawaban nomor 10. 1. Semakin pahamnya kita dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara lebih baik lagi. Yang kedua, landasan historis. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memiliki prinsip serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Contohnya seperti bersifat gotong royong. Yang kedua yaitu landasan kultur, mengenalkan budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan atau media sosial. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu contohnya adalah penerapan mata kuliah pendidikan Pancasila di perkuliahan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Sispennas. Selanjutnya, landasan filosofis, yaitu setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kehidupannya. Berikutnya, contoh yang nomor 3 yaitu mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, yaitu pada masa awal kehidupan manusia tentu Pancasila belum terbentuk, namun nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman manusia dilahirkan. Mengulas lagi bahwa faktanya adalah nilai-nilai Pancasila yang terbentuk berdasar dari sifat alami manusia itu sendiri. Jadi, tidak heran apabila pada masa awal kehidupan nilai-nilai itu sudah ada. Berikut nilai-nilai yang telah ada sejak awal kehidupan. 1. Tinggal secara bergotong royong, yaitu pria bekerja dan wanita menetap di goa. Yang kedua, menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusaknya, karena pada masa awal kehidupan mereka semua masih bergantung pada alam. Yang ketiga, pekerjaan dilakukan secara tolong-menolong seperti kegiatan bercocok tanam. Yang keempat, adanya kepercayaan yang sudah muncul seperti animisme, yaitu percaya pengaruh roh nenek moyang bagi kehidupannya. Kedua, dinamisme adalah mempercayai kekuatan suatu benda, dan totemisme, yaitu percaya pada kekuatan hewan yang dianggap suci, serta adanya keyakinan religius dengan adanya upacara adat. Hal itu juga melambangkan adanya nilai kemanusiaan. Contoh yang keempat yaitu
dapat diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini masih sangat kental di Indonesia, di mana toleransi terhadap umat beragam ras, status sosial sangatlah tinggi. Masyarakat kita tetap menghargai dan ramah terhadap siapapun dengan memandang sisi kemanusiaannya saja, tanpa sisi yang lain seperti ras, agama, dan sebagainya. Contoh nomor 5, dalam proses perumusan Pancasila, kita dapat menemukan hal yang dapat dipelajari, yaitu melakukan musyawarah mufakat dalam memecahkan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Contoh yang 6. Apabila ada perbedaan pendapat pada suatu kerja kelompok, maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. Contoh nomor 7 yaitu menjelaskan pengertian kedudukan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Penerapan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi artinya kita menerapkan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum dan dasar kegiatan kita sehari-hari. Berikut perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari berkenaan dengan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi. Di lingkungan keluarga, seorang anak yang mematuhi nasihat dan perintah orang tua, anggota keluarga yang saling menghormati satu sama lain, serta taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, murid yang taat pada aturan sekolah, kelas, dan guru, melakukan piket yang telah dijadwalkan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, mengerjakan tugas rumah secara disiplin waktu dan tempat. Di lingkungan masyarakat, mengadakan dan mengikuti kegiatan kerja bakti secara gotong royong, tidak terjadi keramaian akibat perilaku kita yang merugikan tetangga seperti mabuk, menjaga dan menghormati apabila berbicara dengan orang yang baru dikenal. Di lingkungan bangsa negara, ikut serta menjaga kelestarian alam sekitar, menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dengan berprestasi di kancah internasional. Yang ketiga, memiliki KTP dan SIM jika usianya sudah mencukupi. Contoh nomor 8 yaitu contoh pelaksanaan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, dan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan supaya tidak ada lembaga atau pihak yang memiliki frekuensi mutlak. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Contoh yang ke-9 yaitu terjadi perubahan isi pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Terjadinya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pada tahun 2019, terjadinya perubahan pasal-pasal pada UU Cipta Kerja pada tahun 2020. Sekian jawaban dari UTS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.